Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market pemirsa. Dan untuk membahas sejauh mana pergerakan indeks harga saham gabungan dan reviewnya, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Akil Triadi. Beliau adalah research analis dari PT Panin Sekuritas Tbk. Halo, selamat sore Mas Akil. Sore Mas Pras. Ya, salam sehat Mas Akil. Sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Ini apa yang bisa Anda sampaikan, analisis apa ini yang membuat trigger IHSG masih terus berada di zona positif? Apakah ada January effect di sana? Ya, kalau kita lihat memang untuk pergerakan IHSG ini menguatnya tipis ya, 0,14%. Hal ini memang ditenggarai oleh bagaimana penantian oleh para investor terkait dengan rilis inflasi di Amerika Serikat. Lalu juga ada terkait dengan klaim data pengangguran di Amerika Serikat yang memang nantinya akan translasi kepada kebijakan suku bunga The Fed. Di mana memang investor saat ini tengah mencermati terkait suku bunga The Fed, apakah nanti akan benar dipangkas di kisaran bulan Maret atau di bulan Mei, itu yang menjadi para concern para investor. Jadi kami melihat bahwa investor masih menanti ketika nantinya inflasi ini mereda di bawah level 4%, dengan konsensusnya itu di 3,8%, maka harusnya dari The Fed ini akan semakin bertambah ya untuk memangkas suku bunganya. Potensi untuk memangkas suku bunga ini akan jauh lebih besar. Namun kalau nantinya ternyata di atas ekspektasi gitu ya, misalkan dari inflasi ini cenderung lebih rendah dibandingkan konsensus yang 3,8%, misalnya 3,6% atau 3,5%, ini malah untuk ruang penurunan suku bunga nampaknya akan lebih longgar atau lebih ketat lagi ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa akan lebih panjang untuk suku bunga yang tinggi. Jadi kita lihat tergantung kepada inflasi, karena memang target The Fed ini adalah inflasi di kisaran 2%. Saat ini masih di kisaran 4%. Jadi memang masih cermatannya adalah terkait inflasi. Bagaimana dengan January effect? January effect memang kita lihat bisa saja terjadi ya. Namun kalau kita lihat probabilitasnya lebih banyak kepada window dressing di bulan Desember. Jadi kalau di Januari memang biasanya juga terjadi kenaikan yang cukup baik, tapi secara return-nya pun sebenarnya lebih besar di window dressing, seperti itu. Iya, tapi kalau kita lihat dari konsensus analis sendiri melihat bagaimana dengan potensi data inflasi akan dirilis, tenaga kerja begitu yang akan berkorelasi juga ujung-ujungnya terkait dengan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. Ya benar. Jadi nantinya ketika inflasi inflasi Amerika Serikat sudah mulai mereda, ini biasanya dari The Fed akan lebih cenderung mempertahankan dulu ya untuk suku bunga, melihat sebenarnya data-datanya apakah masih bagus. Jadi tidak hanya inflasi, bagaimana dari tingkat pengangguran mereka, lalu dari peningkatan ekonomi mereka, GDP mereka. Jadi ya memang menjadi concern cukup banyak dari The Fed sendiri, terkait juga dengan perkembangan dolar mereka juga ya. Ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan The Fed. Jadi kalau kita lihat memang suku bunga potensinya cukup besar. Kami lihat ada di kisaran potensinya 66% akan dipangkas suku bunga di bulan Maret 2024 ini. Dengan melihat apakah inflasi akan tetap stay di angka kisaran 4%. Kalau masih di angka 4%, harusnya dari The Fed akan memangkas suku bunganya. Ya, strategi bagi investor domestik di dalam negeri begitu menyikapi kondisi yang ada begitu di pasar global, apa yang Anda mungkin bisa sarankan? Mengingatkan pergerakan IHSG juga penguatannya sudah mulai tertahan begitu. Ya, strateginya adalah kita coba kepada saham-saham yang defensif terlebih dahulu ya, karena biasanya kepada saham-saham defensif ini ada di perbankan, consumer, telco ya. Ini biasanya menjadi cermatan oleh para investor. Apalagi kita lihat beberapa kali investor asing sudah mulai chip in begitu ya di market di awal tahun 2024 ini, karena memang sepertinya kondisinya juga semakin membaik nih. Dari suku bunga nampaknya akan diturunkan, lalu juga GDP Indonesia juga masih tetap solid di 5%, dan kita perhatikan memang ini yang menjadi salah satu alasan kenapa investor asing masih net buy ya sampai dengan tanggal 11 Januari hari ini. Jadi memang sepertinya yang bisa dicermati adalah saham-saham yang big caps ya. Untuk saat ini menunggu bagaimana nanti keputusan
untuk memangkas atau tetap mempertahankan suku bunga di level tinggi. Tapi triggernya apa? Kalau kita lihat memang ini bank-bank khususnya big caps ya yang cukup meramaikan pasar modal hari ini dari sisi turnover juga cukup aktif begitu. Ada Bank BRI, kemudian BBCA, kemudian ada juga Bank Mandiri. Nah ini Anda melihat triggernya lebih ke ada sentimen global begitu atau Anda melihat ada satu hal lain begitu di pasar dalam negeri? Ya, sebenarnya berkesinambungan ya. Kita lihat ketika memang nanti suku bunga memang misalkan dipangkas gitu ya. Ini juga akan men-trigger oleh dari Bank Indonesia, Oke. ada kemungkinan juga untuk memangkas suku bunganya. Dan yang paling penting adalah terkait industri di Indonesia sendiri. Kita lihat ekonominya juga akan lebih membaik ketika suku bunga terjadi penurunan. Kita misalkan ambil contoh salah satu sektornya adalah properti. Misalkan Oke. dengan suku bunga yang rendah, ini akan juga meningkatkan dari daya beli masyarakat terkait dengan properti juga. Ya. Properti dari perusahaannya sendiri juga akan lebih diuntungkan dengan beban bunga yang cenderung lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya karena adanya cut rate. Nah, disinilah yang akan bermain ya. Kita lihat dari perbankan ketika nantinya kredit properti itu naik, untuk tingkat kredit dari kredit perbankan juga terjadi pertumbuhan. Ini yang sebenarnya dianggap oleh investor positif. Dan ini tidak terjadi di sektor properti saja, otomotif juga bisa Oke. kena ketika suku bunganya turun, kredit kendaraan bermotor juga semakin membaik ketika suku bunganya terjadi penurunan. Jadi dampaknya cukup banyak ya kepada sektor-sektor yang lain ketika Iya, suku iya. bunga ini turun, perbankan juga kena gitu. Baik, tapi menurut Anda ini apakah sentimen jangka pendek saja atau bisa menengah panjang? Mengingat memang suku bunga acuan yang ditahan oleh Bank Indonesia kan masih berada di level 6%. Apakah ini juga level suku bunga yang cukup nyaman bagi sektor usaha yang kaitannya mungkin berkorelasi dengan perbankan? Tadi ada properti, otomotif, dan lainnya mungkin. Ya, kita lihat memang kalau apakah ini jangka pendek atau jangka panjang ya. Ya, ini tergantung kepada ketidakpastian dari The Fed sendiri ya. Oke. Ketika The Fed semakin tidak pasti untuk memangkas suku bunganya, misalkan ternyata lewat gitu ya di bulan Maret ternyata tidak dipotong atau tidak dipangkas suku bunganya, Baik. ini akan menjadi kekhawatiran sebenarnya bagi investor yang artinya malah market malah cenderung bearish nantinya ketika ekspektasinya di bawah oleh para investor. Ketika kita ekspektasinya dipangkas, tapi Ya. ternyata tetap dipertahankan. Nah, ini yang sebenarnya jadi sentimen negatif. Jadinya adalah jangka pendek. Tapi ternyata kalau kita inline ya dengan apa yang kita ekspektasikan, misalkan di bulan Maret itu dipotong, nah ini akan berdampaknya jangka panjang karena memang kami juga mengekspektasikan di 2024 ini ada sekitar 2 sampai 3 kali pemangkasan suku bunga di The Fed. Dan ini juga akan berdampak positif sebenarnya secara jangka panjang di tahun 2024 ini. Jadi kembali kita akan melihat dulu bagaimana si The Fed Iya, iya. untuk menetapkan mereka dan data-data ekonominya memang yang menjadi faktornya seperti itu. Oke, wait and see atau sudah kita mulai pilih-pilih atau mungkin sudah cicil beli terkait dengan sektor-sektor yang berkorelasi dengan pergerakan suku bunga acuan di luar negeri atau di Amerika Serikat begitu yang nantinya akan berdampak juga terkait dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Ya, kita lihat memang untuk saat ini kita lebih ke wait and see ya. Setidaknya sampai first Q tahun 2024 ini ya. Oke. Jadi jika first Q sudah lewat, ini bisa kita lakukan keputusan investasi yang benar-benar ibaratnya jor-joran gitu ya. Sekarang kita coba posisikan dulu kepada saham-saham yang lebih defensif, Oke. yang lebih jauh terhindar dari adanya resiko ketika suku bunga lebih tinggi. Seperti misalnya properti. Ketika misalkan properti suku bunganya tetap dipertahankan gitu ya. Kita coba hindari dulu sektor properti. Cuman kalau suku bunganya terjadi pemangkasan, sektor properti juga akan lebih diuntungkan. Jadi kita coba lihat dulu di bulan Maret nanti ya, apakah Ya, ya. suku bunga akan dipotong atau tidak. Jadi sekarang saat ini adalah lebih ke wait and see. Oke. Dan untuk investasi strategi ini adalah kepada saham-saham defensif yang tadi kita sebutkan, perbankan, consumer, telco, itu juga salah satu yang menarik untuk dicermati. Baik, kalau kita coba bedah satu persatu dari beberapa sektor yang Anda rekomendasikan tadi ya, berarti perbankan, kemudian consumer dan juga telco. Bang, mungkin apa ya bisa dikatakan yang paling Anda jagokan itu yang bagian yang mana nih? Apakah big cap saja, the big four atau ada yang lebih? Ya, kalau di perbankan sendiri ya, kami melihat yang paling menarik itu adalah dari Bank Mandiri ya. Oke. Memang ketiganya juga, keempatnya pun juga menarik, mau itu Bank Mandiri, BCA, BRI ataupun Bank BRI. Itu juga menarik untuk kita cermati. Namun kalau kita lihat di BMRI sendiri,
ini secara valuasi cenderung lebih murah ya dibandingkan big cap yang lainnya gitu ya, atau di Oke. big four banks yang lainnya. Nah ini memang yang akan mendrive dari pertumbuhan kredit juga ya, dari kinerja kredit si Bank Mandiri. Ini juga pertumbuhannya masih cukup bagus secara Ya. growth-nya. Kita lihat NPL-nya juga cukup rendah. Ini yang akan sebenarnya dilirik oleh para investor, khususnya untuk investor asing sendiri. Nah, lalu yang kalau kita bahas telco, bisa cermati Telkom ya. Telkom itu juga cenderung menarik secara bisnis, mereka juga banyak diversifikasinya. Mereka saat ini sedang mengembangkan bisnis data center. FMC juga sedang mereka gerakkan, dan terkait dengan ARPU juga terjadi kenaikan di Naiman 23 kemarin. Artinya memang secara sektor ini sudah mulai sehat ya, tidak ada perang harga lagi di operator telco. Jadi mau itu Telkom, mau itu Excel, mau itu Indosat, sebenarnya juga masih positif tone-nya untuk di tahun 2024. Dan kami memang lebih topiknya kepada Telkom, dan second untuk opsinya bisa jadi Excel ya, yang memang kita lihat valuasinya cenderung murah dan penurunan harga saham juga terjadi depresiasi yang cukup dalam ya. Jadi kita bisa lihat cermati Telkom dan juga Excel ya. Baik, itu untuk bank, kemudian telco. Untuk konsumernya sendiri, apa ini emiten yang Anda jagokan? Oke, untuk di consumer kita coba di Mayora ya. Oke. Kenapa di Mayora sendiri? Kami melihat untuk di Mayora memang lebih kepada untuk kelas menengah ke bawah ya gitu ya. Memang Oke. kita lihat memang saat ini untuk dengan tahun-tahun pemilu, biasanya memang untuk sektor consumer ini akan diunggulkan. Kita lihat secara historikal 2019, 2014, biasanya secara kinerja mereka akan lebih diuntungkan. Nah, kenapa tidak pemilih yang lebih kelas menengah atas gitu ya ketika kita lihat Unilever. Nah, kita coba lihat bahwa biasanya ketika bantuan-bantuan sosial atau bansos yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah ataupun juga dari para caleg dan juga para tim pemenangan segala macamnya, itu yang Oke. kita saat ini berada di pemilu begitu ya. Biasanya itu adalah barang-barang yang memang menengah ke bawah, yang biasanya ini dapat menguntungkan dari sisi pendapatan mereka, dari kinerja laba bersih mereka. Jadi itu yang menjadi salah satu driver. Yang kedua adalah terkait dengan bahan baku. Terkait bahan baku mereka dari gandum, ini juga terjadi normalisasi terkait harganya. Artinya dengan marginnya ini akan lebih baik dibandingkan pada tahun 2023 bahkan 2022 yang Ya, terjadi komoditi beberapa waktu lalu. Jadi baik itu dia. itu beberapa sentimennya. Ya, berarti dari sisi sektoral ada beberapa sektor yang mungkin bisa dicermati di dalam posisi wait and see ya dari investor pasar modal dalam menyikapi juga perkembangan hasil rilis data inflasi dan juga tenaga kerja di Amerika Serikat. Tadi ada Bank Mandiri, Mayora, kemudian Telkom dan juga Excel Axiata. Dan sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat begitu ya. Saatnya kita akan sampaikan dari penutupan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ini menarik Mas Akil dan juga pemirsa IDX Channel begitu. Pada closing market hari ini justru IHSG ditutup di zona merah ya. Melemah tipis saja memang 0,10% di posisi 7.219,964. Memang level tertinggi sempat menyentuh di 7277,5, sementara level terendahnya adalah di closing market hari ini 7219,964 untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik, dan berikutnya kita akan cermati pergerakan dari beberapa indeks lainnya begitu yang menyertai pergerakan IHSG di sepanjang hari ini. Ada MNC 36, kemudian Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti Anda bisa saksikan MNC 36, Jakarta Islamic Index dan LQ45 ketiganya masih mengalami penguatan ya, 0,15%, 0,24% dan 0,08%. Dan selanjutnya kita akan update dari pergerakan saham-saham ataupun pergerakan sektoral. Ini sektor-sektor yang menjadi penggerak IHSG. Sektor yang mengalami penguatan adalah transportasi dan logistik, naiknya 1,29%. Sektor keuangan naik 0,91%. Sementara sektor yang membuat IHSG memerah, konsumsi primer 0,75%, kemudian barang baku 0,56%. Dan selanjutnya saham-saham yang masuk dalam buruan para investor pada hari ini apa saja? Ada AMMN, kemudian Goto, kemudian CGAS dan juga Excel Axiata. Ini dia top gainers pada perdagangan hari ini.
Selanjutnya top losers apa saja? Ada TPIA, kemudian Brand mengalami tekanan, BRPT juga melemah dan STRK. Itu dia saham-saham yang masuk dalam deretan top loser. Baik Mas Akil, nanti kita akan bahas lebih jauh ya terkait dengan saham-saham yang menjadi pergerak IHSG, namun kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.